Anda kembali di G24 CNBC Indonesia, The Futures of Indonesian Energy Transition. Dan acara ini tentunya terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Bayon Resources. Kami masih lanjutkan kembali. Ini segmen yang terakhir ya. Kita akan angkat kembali tentang peran serta Indonesia dalam transisi energi menuju net zero emission di 2060 mendatang ya. Dan saya masih bersama dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Ada Pak Alex yang hadir di sini dan juga beberapa narasumber yang hadir di via Zoom ya. Saya ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat. Ya. Oke, baik. Suara saya masih terdengar ya Pak Rahmat ya. Baik, Pak Rahmat, kalau kita lihat ini akan seperti apa sih mungkin ya kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah berhasil, yang sudah sukses begitu ya menjalankan energi bersih atau menuju ke energi bersihnya sudah cukup besar komposisinya begitu dan belajar juga dari krisis energi yang menerjang sebagian besar Eropa saat ini. Sebenarnya ketahanan kemandirian energi seperti apa yang krusial untuk Indonesia dalam pandangan Anda dan bagaimana sebenarnya strategi dari pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian energi yang harus dipersiapkan? Jadi memang kalau kita lihat dari pengalaman teman-teman semua ya di berbagai negara bahwa ya intinya nggak ada similar situation ya. Every country is unique gitu. Jadi itu yang kita lihat. Dan walaupun tadi elektrifikasi itu sudah mulai berjalan, sudah cukup sukses, tapi masih ada lagi segmen-segmen yang tadi industri, home usage, transportasi juga yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, tentunya yang pertama energy security ini adalah harga mati ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi di quote-nya ya, bahwa kita semua orang harus punya akses terhadap energi yang bersih, tapi dia juga terjangkau, andal, dan berkelanjutan serta modern. Nah, ini yang kita coba bangun ya, dengan tentunya dengan proses yang cukup panjang, walaupun memang harus diakselerasi ke depannya. Jadi ya kalau kita lihat sih kita punya sumber energi yang banyak ya. Ini harus kita coba dorong. Tapi kita juga harus lihat kemampuan industri kita ya. Misalnya nih kita mau bangun energi baru terbarukan. Tentunya teknologinya ke depan, tentunya hari ini mungkin masih banyak dari luar. Tapi kalau kita ingin membangun, kita harus bekerja sama dengan penyedia teknologi dari berbagai negara dan kita juga ingin supaya terjadi transfer teknologi. Karena jangan sampai Indonesia nanti hanya jadi pasar dan atau lebih ini lagi risiko lagi jika kita sangat bergantung dari teknologi terhadap negara-negara lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk membuat sesuatu harus nyari dulu ya. Jadi kalau ada kayak kondisi seperti yang terjadi di Eropa sekarang kan jadinya mereka stuck ya. Bagaimana nih mau melakukan embargo tapi butuh energinya dari Rusia dan sebagainya. Jadi ini yang kita harus fokus bahwa Indonesia itu pada dasarnya cukup kaya sumber energi selama ini dan ke depan apapun yang kita lakukan juga kita juga harus menjaga posisi itu bahwa energi security kita juga tetap terjaga. Nah, mungkin yang terakhir buat kita ini masyarakat ya sebagai pengguna, memang tetap harus progresif juga ya untuk melakukan berbagai hal. Misalnya elektrifikasi transportasi, itu suatu keniscayaan harus dilakukan. Misalnya tadi kita melakukan cleaning atau dekarbonisasi terhadap home use gitu ya. Menggunakan listrik untuk memasak, AC-nya mungkin nanti lebih hemat energi dan sebagainya. Jadi ini bukan pemerintah punya tugas untuk mendorong industri-industri ini pembangkit listrik, mobil listrik, motor listrik, bahkan juga tadi kompor listrik dan sebagainya. Tapi tentunya ini adalah kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna. Baik, kalau kita bicara sedikit target, Pak Rahmat, target-targetnya akan seperti apa, Pak? Net zero di 2060 atau lebih cepat. Jadi itu big picture-nya dan kita harus
mulai bikin roadmap-nya ke depan, dan ini akan kita selalu align berdasarkan satu hal ya, kemampuan dalam negeri kita tentunya, dan juga jika kita mendapatkan support ya, terutama support dari sisi teknologi maupun juga dari sisi financing. Mungkin kalau untuk financing ini saya juga ingin menyampaikan suatu ide ya, bahwa memang salah satu hal yang sampaikan ke financier global bahwa isu climate change ini adalah isu global, sehingga ke depannya harapan kita bahwa proyek-proyek yang berkaitan dengan hal tersebut bisa mendapatkan global pricing atau close to global pricing. Karena kalau emisi itu dia tidak peduli dia datangnya dari Indonesia yang mungkin hari ini ratingnya tertentu, atau dia keluar dari negara maju yang ratingnya jauh lebih tinggi, resikonya tetap sama. Dia akan ke atmosfer, dia akan meningkatkan resiko climate change tersebut. Jadi ini harus ada koordinasi atau kolaborasi global untuk menyamaratakan atau mengalign bagaimana teknologi, juga akses terhadap teknologi dan akses terhadap financing ini. Dan tentunya Indonesia ini saat ini dengan presidensi G20 dan juga ke depan sebagai salah satu negara yang berpopulasi terbesar, ekonomi terbesar, ini bisa menjadi benchmark atau contoh untuk negara-negara lain ke depan. Baik, Pak Rahmat, saya ke Pak Alex terlebih dahulu ya. Tadi statement dari pemerintah sudah sangat clear, sudah sangat jelas 2060 atau lebih cepat bahkan begitu ya, kita harapkan ke sana. Dan sebenarnya menuju ke kemandirian energi di Indonesia sendiri. Kan kita tahu saat ini juga Eropa sedang mengalami krisis energi. Anda sebagai pelaku melihatnya seperti apa dan kontribusinya nanti akan seperti apa begitu ya untuk ikut dalam kemandirian energi di Indonesia begitu ya. Dan menurut Pak Alex sendiri nih poin-poin apa sih yang paling penting dan urgent untuk dilakukan sekarang untuk keberhasilan penurunan emisi di 2030 dan net zero emission 2060? Ya, tadi disampaikan Pak Rahmat juga bahwa kemandirian energi setiap negara berbeda-beda karena sumber dayanya dan kondisi geografis yang berbeda. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia kaya dengan sumber daya fosil maupun sumber daya EBT gitu kan. Sehingga pilihannya adalah itu luxury buat kita bangsa Indonesia untuk memilih proses transisi seperti apa yang ingin dilakukan. Dan pastinya proses transisi energi ini akan lebih cepat apabila juga capaian target utamanya adalah terciptanya sumber daya energi yang affordable bagi consumer. Karena pada akhirnya pengguna energi ini adalah consumer seperti tadi disampaikan oleh itu adalah masalah transportasi, ya, kemudian listrik rumah tangga, dan untuk pelaku industri mining adalah juga heavy equipment ya. Jadi bagaimana consumer behavior ini bisa berubah juga sehingga consumer behavior akan berubah apabila energy price-nya juga affordable. Nah itu artinya sesuatu yang kita bisa rumuskan bersama antara power producer dengan konsumen. Mudah-mudahan dengan adanya transfer of technology, transfer of knowledge, dan juga perubahan consumer behavior kayak tadi conserve listrik, efisiensi listrik itu akan dapat tercapai kesinambungan dan titik equilibrium ya antara harga terutama ya, karena apalagi dengan Indonesia saat ini sedang bertumbuh ekonominya ya di tengah ancaman resesi global ya. Jadi saya pikir Indonesia memiliki peran strategis ya karena kekayaannya sumber daya alam baik itu EBT maupun fosil. Baik, kita akan lihat ya, prosesnya masih cukup panjang, tadi 38 tahun menuju 2060, tetapi hanya kurang lebih 8 tahun menuju 2030 ya. Ini akan menjadi concern dan komit kita semua, begitu para pelaku juga sudah menuju ke sana, pembiayaan juga terbuka, lebih lebar ke sana gitu ya untuk yang concern di green energy, dan juga pastinya pemerintah juga memberikan ruang juga cukup besar. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada hari ini, tentunya Pak Rahmat Kemudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves RI. Terima kasih Pak Alexander R. Wibowo, terima kasih sudah hadir, Direktur Bayan Resources. Kemudian juga tadi juga sudah berdiskusi bersama kami ya di awal, ada Colin Chen, Managing Director and Head of ESG Finance Asia Pacific Asian Investment Banking Division MUFG Bank Ltd. Thank you. Dan Pandu Syahrir,
Wakil Direktur Utama TBS Energi Utama sudah berdiskusi di pagi hari ini. Kita akan terus pantau dan kawal begitu ya, akan seperti apa nanti implementasi ke depannya. Demikian G20 CNBC Indonesia, The Futures of Indonesia Energy Transition hari ini. Saksikan terus CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com, transmisi channel 805 dan juga CNBC hadir di TV digital kanal 114. Mereka Tarina pamit undur diri, CNBC Indonesia Beyond Business.